Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk di mansub berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun, pasal. Wa ammal musyabbah bil maf'ul bih. Adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih. Jadi sekarang bab musyabbah bil maf'ul bih. Di antara isi mansub adalah apa? Musyabbah bil maf'ul bih. Bukan maf'ul bih, tapi musyabbah bil maf'ul bih. Diserupakan dengan maf'ul bih. Fanah, maka contohnya Zaidun hasanun wajhahu. Contohnya Zaidun hasanun wajhahu. Alhamdulillah, beliau contohkan malah di sini adalah isim beramal amalan fi'il langsung. Itu hasan, itu kan isim fa'il dari kata hasuna, yahsunu. Paham kan? Itu isim fa'il. Isim beramal amalan apa? Fi'il. Dan kita tahu bersama hasan itu dari kata hasuna. Lazim atau muta'addi? Lazim. Semua wazan fa'ulah pasti apa? Lazim. Berarti wajahu. Apa kita bisa i'rab maf'ul bih? Paham pertanyaannya? Kan hasunat tadi lazim. Berarti tidak butuh pada maf'ulun bih. Berarti wajahahu tidak bisa kita i'rab siapa? Maf'ul bih langsung. Kenapa? Karena ini fi'il tidak butuh pada apa? Objek. Berarti apa i'rabnya ini? Inilah jalan keluarnya sekarang. Kalau ada dapat fi'il lazim atau pecahannya yang beramal amalan fi'il, terus setelahnya mansub, maka itu sebagai musyabbah bin maf'ul bih. Walaupun nanti di kitab yang lebih tinggi lagi, ya, dan nanti juga akan ada nanti datang pembahasannya di isim beramal amalan fi'il. Ini tergantung nanti rinciannya. Kalau ma'rifah musyabbah bil maf'ul bih, kalau nakirah adalah sebagai tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Dan boleh antum baca rofa sebagai fa'il. Jadi boleh ini antum baca hasanun wajhuhu. Boleh juga hasanun wajhahu. Tapi yang kita poinnya di sini adalah hasanun wajhahu. Ketika antum ditanya i'rabnya, maka jawabannya apa? Musyabbah bil maf'ul bih. Nah, ini juga jalan keluar dari i'rab isqatil khafid. Paham kan? Karena ada yang berpendapat bahwa isqatil khafid itu simai, didengar dari orang Arab, bukan kaidah kebanyakan. Paham kan? Ya, bagi mereka yang mengatakan seperti itu, berarti dia akan mi'rab kalau ada misalnya fi'il bersambung dengan dhamir hu, dia lazim, dia akan bilang apa i'rabnya? Musyabbah bin maf'ul bi. Atau kalau antum mau i'rab dengan i'rab sebelumnya, isqati al-khafid, mansub karena isqatil khafid. Jelas pembahasan ini sekarang? Ini pembahasan kita ini. Binas bil wajhi, dengan dibaca nasab wajah, kata al-wajh, wasayati, dan akan datang urainya lebih luas lagi insyaallah sedikit di pembahasan, ya, isim yang beramal amalan fi'il akan datang nanti. Yang jelas yang penting sekarang antum tahu dulu bahwa ada ternyata bab musyabbah bil maf'ul bih, bukan maf'ul bih, tapi mirip dengan maf'ul bih. Sebagaimana juga kita sudah lewati di bab la dan bab munada, ada namanya musyabbah bil mudhaf, menyerupai apa? Mudhaf, tapi bukan mudhaf nilai, cuman mirip. Dipahami kan? Bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sama juga dengan ini. Ada maf'ul bih, itu kalau fiilnya muta'addi. Itu kalau fiilnya apa? Muta'addi. Dan ada musyabbah bin maf'ul bih, kalau fiilnya apa? Kalau fiilnya lazim. Itu sekarang. Kalau fiilnya lazim. Selesai pembahasannya. Pendek sekali musyabbah bil maf'ul bih. Sekarang kita masuk di bab baru. Setelahnya lagi, qala al-mu'allif babul hal. Ini alhamdulillah, ya, ketiga kali kita dengar.
Babul hal, bab pembahasan tentang hal. Wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Masih pengertian di buku dasar dan buku kedua, ini ketiga. Wal ismu, dia adalah isim. Al mansub, yang mansub. Al mufassir, yang menafsirkan, menjelaskan. Liman bahama, terhadap apa yang samar. Terhadap apa yang samar. Minal hayat, dari hayat, keadaan. Jadi dia datang menjelaskan apa yang samar berupa keadaan. Imma minal fa'il, terkadang keadaan dari fa'il. Jadi dia datang menjelaskan keadaannya fa'il. Itu sahibul halnya fa'il. Nah contoh, ja'a Zaidun rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Rokiban hal. Hal dari apa? Dari Zaid, fa'il. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa kharaja minha khaifa. Dia pun keluar darinya dalam keadaan takut. Ini kata khaifan, hal dari mana? Hal dari kharaja, anda. Masa hal dari fi'il? Masa hal dari kharaja? Nggak bisa hal dari fi'il. Hal dari mana? Hal dari domir mustatir yang ada pada kharaja sebagai fa'il. Kan pada kata kharaja ada fa'il berupa domir mustatir, takdirnya apa? Huwa, kembali ke ayat sebelumnya. Maka dia keluar darinya, khaifa, dalam keadaan takut. Berarti ini khaifa hal dari fa'il. Hal dari apa? Fa'il. Cuman nanti kalau antum ditanya mana fa'ilnya, tinggal antum katakan apa? Domir mustatir. Mana fa'ilnya, maka antum tinggal jawab domir mustatir. Domir mustatir. Iya. Au minal maf'ul, atau kadang hal itu dari maf'ul B. Jadi bukan halnya fa'il tapi halnya maf'ul B. Nah contoh, rokibtul farosa musrojan. Saya menaiki kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana sekarang? Hah? Saya atau kuda? Hah? Kuda. Berarti dia hal dari fa'il atau maf'ulun bi? Hal dari maf'ulun bi. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa arsalnaka linnasi rasula. Kami utus engkau kepada manusia rasula, dalam keadaan sebagai seorang rasul. Sekarang rasula, hal dari na atau hal dari ka? Hah? Ka. Bukan hal dari na. Kami mengutusmu sebagai seorang rasul. Jadi ini yang menjadi rasul ini kamu. Dipahami ini? Jadi hal dari maf'ulun bi au minhuma, masya Allah. Atau bisa juga hal dari kedua-duanya. Itu kadang datang hal itu sebagai hal fa'il sekaligus apa? Maf'ulun bi, kan bisa. Nah contoh ya. Lakitu Abdallahi rokibaini. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Rokibain, keduanya berkendaraan. Siapa ini? Siapa dua yang berkendaraan situ? Tu, saya, dan Abdullah. Berarti ini hal dari dua-duanya, kan begitu? Hal dari saya dan hal juga dari Abdullah. Bisa. Bisa seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Dan sisa sedikit lagi yang belum tak sampaikan, nanti ada lagi tambahan. Karena bisa hal dari mubtada. Bisa? Iya, bisa hal dari mubtada. Misalnya antum katakan Zaidun fil baiti qa'iman. Zaidun fil baiti qa'iman. Bisa? Jadi qa'iman hal dari apa? Nah, Zaid sebagai apa? Mubtada. Jadi bisa dia hal dari mubtada.
Bisa hal dari mubtada. Zaidun fil baiti raqiban. Bisa. Zaidun fil baiti qa'iman. Hal dari mubtada. Bisa juga hal dari khobar. Tidak ada masalah juga. Bisa hal dari khobar. Juga. Iya. Sebagaimana kita katakan hada Zaidun qa'iman. Ini adalah Zaid dalam keadaan berdiri. Jadi hal dari siapa ini qa'iman? Dari khobar. Dari khobar. Jelas kan? Jelas pembahasan sekarang? Jelas ini? Bisa. Iya. Ini tidak terbatas pada yang disebut oleh penulis. Hal dari fa'il, hal dari maf'ul bih. Seakan-akan nanti kalau ada hal berarti setelahnya sebelumnya ada fi'il fa'il maf'ul bih. Kan begitu? Tidak harus. Bisa hal dari mubtada, bisa hal dari khobar, bisa. Iya. Bisa semuanya. Yang penting nanti terpenuhi syarat hal dan sahibul hal. Yang akan kita bahas lebih jauh lagi sekarang. Syarat hal dan sahibul hal. Syarat hal dan pemilik hal. Wala yakunul halu illa nakira. Seperti di buku sebelumnya. Hal tidak akan ada kecuali berupa nakira. Jadi namanya hal pasti nakira. Fa in waqa'a bilabdil ma'rifati uwila binakira. Kalau ada dengan lafaz ma'rifah maka ditakwil ke nakira. Ubah ke nakira. Kalau datang ada kata sebagai hal, iya, dengan lafaz ma'rifah, maka kita takwil ke nakira. Contoh, ini yang paling sering kita dapat. Nah, ja'a Zaidun wahdahu. Karena kata wahdahu itu selalu dibaca mansub. Ja'a Zaidun wahdahu. Selalu dibaca begitu. Wahda. Iya. Sebagai apa? Hal. Tapi kan dia ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah ini wahdahu? Karena disandarkan kepada dhamir. Ini ditakwil ke nakira ay munfaridan. Wahdahu maknanya munfaridan, dalam keadaan sendiri. Datang Zaid dalam keadaan sendiri. Wahdahu sama dengan munfaridan. Wahdahu sama dengan apa? Munfaridan. Jelas pembahasan ini? Jadi itu kalau datang nakira. Tapi yang paling banyak itu kan wahdahu. Kalau datang ma'rifah. Iya. Nanti akan ada juga contoh-contoh yang lain di buku yang lebih tinggi lagi. Insya Allah di Qatur Nada akan ditambahkan lagi beberapa contoh. Datang dalam keadaan ma'rifah padahal dia hal. Di sini belum hanya mencontohkan dulu satu kata yang paling sering kita dapat, yaitu wahdahu. Paham kan? Ini yang paling sering kita dapat. Nanti di buku yang lebih tinggi insya Allah akan dikasih tahu lagi antum beberapa kata lagi yang datang sebagai hal padahal dia ma'rifah. Nah, itu kita tahan dulu sampai datang waktunya. Sampai datang waktunya. Jelas? Sekarang adalah yang penting antum tahu namanya hal harus nakira. Namanya hal harus nakira. Kalau ada hal berupa ma'rifah, maka pasti ada ta'wilnya ke nakira. Bisa diubah ke nakira seperti contoh ini. Pernyataan berikutnya, dan ini yang kita tidak dapatkan di buku sebelumnya, dua buku sebelumnya. Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan. Masya Allah. Kebanyakannya, keberadaan dia itu selalu mustaq. Kata-kata pecahan. Baca dulu catatan di bawah 701. Yaitu berupa isim fa'il, isim maf'ul, atau sifatul musyabbaha, dan isim tafdil yang akan datang penyebutannya pada bab isim yang beramal amalan fi'il. Jadi kebanyakan dari namanya hal itu adalah kata pecahan yang ada tasrifnya. Anda paham ini? Jarang hal itu datang sebagai kata yang tidak punya tasrif. Makanya tadi rokiban ada tasrifnya itu, ada tasrifnya. Musrojan ada tasrifnya, ada tasrifnya. Paham ini hal? Kalau nanti antum dapat mansub menjelaskan tapi tidak bertasrif,
Itu bukan hal itu. Nanti masuk di i'rab setelahnya, tamyiz. Karena tamyiz beda dengan hal dia jamid, tidak punya tasrif. Itu nanti. Jadi ingat wal ghalib, tapi ini kebanyakan. Kebanyakan keberadaan hal itu mustaqon, bermustak. Dia berasal dari pecahan tasrif. Wa qad yaqa'u jamidan, kadang juga ada berupa jamid. Jamid kata yang tidak punya tasrif. Kadang datang dia berupa jamid, tidak punya tasrif. Tapi muawwalan bi mustakin, sama ditakwil juga ke mustaq. Diubah juga ke kata-kata yang mustaq. Boleh contohkan misalnya. Nah, contoh ya. Badatil jariyatu qamaron. Gadis itu muncul qamaron dalam keadaan berupa bulan. Wah, ngeri. Tebal kapan bedanya deh? Iya. Gadis itu muncul qamaron dalam keadaan seperti bulan. Qamaron, mustaq atau jamid? Jamid, tidak ada tasrifnya bulan. Kan itu bukan kata kerja. Yang ditasrif itu kan kata kerja, fiil. Ini qamaron tidak ada tasrifnya, tapi dia bisa jadi hal. Maka ketahuilah ini adalah ditakwil ke mustaq. Apa takwilnya? Mudiatan. Itu dia. Ditakwil dengan bulan karena terang, bening, yaitu bercahaya. Banyak lampunya mungkin nak pakai atau kiri kanan. Iya. Jadi itu gadis keluar bercahaya. Dipahami ini? Paham artinya qamaron? Jadi dia katakan bulan karena dia bercahaya. Karena dia bercahaya. Jelas ini? Mudiatan, mustaq atau jamid? Sekarang mudiatan, mustaq atau jamid? Mustaq. Iya kan? Jadi kalau ada jamid, ubah ke mustaq. Ubah ke mustaq. Sama dengan ini contoh, bi'tuhu yadan biyadin. Saya menjualnya tangan ke tangan, dalam keadaan tangan ke tangan, cash. Iya, tunai. Ini yadan, ada tasrifnya? Tangan, ada tasrifnya? Tidak ada, tapi dia di sini sebagai hal. Sebagai hal. Padahal dia tidak mustaq. Apa takwilnya? Ay mutaqabidain. Takwilnya adalah mutaqabidain, serah terima secara langsung. Dalam keadaan qabad. Qabad itu tangan ke tangan. Kalau antum jabat tangan itu namanya qabad. Namanya qabad, yaitu kalau orang jual beli, dia kasih barangnya, kamu kasih uangnya, namanya qabad. Dipahami ini namanya apa? Qabad. Maka di sini takdirnya tangan ke tangan, mutaqabidain, dalam keadaan serah terima di tempat, di majelis akad. Di majelis akad. Iya, sama dengan contoh ini lagi. Wadkhulu rojulan, masuklah satu-satu. Ini rojulan hal, rojulan hal. Rojul ada tasrifnya? Rojul ada tasrifnya? Tidak ada. Tapi ini artinya mutarottibin. Maksud masuklah dalam keadaan berurut. Jadi rojulan satu-satu. Artinya apa? Berurut. Jadi mutarottibin ini bertasrif. Iya. Kesimpulannya sampai di sini, hal harus mustaq, itu intinya. Sebagaimana hal harus nakirah. Kalau ada hal ma'rifah, ta'wil. Kalau ada hal tidak mustaq, ta'wil. Karena asalnya dia mustaq. Asalnya dia nakirah. Paham sampai kedua sini? Siapa yang belum paham atau masih samar? Tidak ada? Alhamdulillah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ini sudah ada juga di buku sebelumnya. Tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Apa artinya sempurnanya kalimat? Ai ba'da jumlatin tammah, yaitu setelah jumlah yang sempurna. Iya. Lihat catatan 702.
yaitu fi'il sudah memiliki fa'il atau mubtada telah memiliki khobar. Itu maksudnya. Jadi hal itu datang setelah fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Sudah sempurna kalimat. Sudah sempurna kalimat. Bima'na dalam artian annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Dia itu bukan salah satu dari bagian jumlah itu. Karena kan fi'il sudah punya fa'il. Fi'il, fa'il itu bagian jumlah namanya. Mubtada, khobar. Khobar itu bagian dari jumlah. Hal bukan bagian dari jumlah. Bukan bagian dari jumlah fi'iliyah dan bukan bagian dari jumlah apa? Ismiyah. Itulah hal. Itulah hal. Bukan jumlah bagian dari jumlah fi'iliyah, bukan bagian dari jumlah ismiyah. Dinamakan dengan hal. Dinamakan dengan hal. Datang setelah itu. Tapi ingat kata beliau, bukan berarti kita tidak butuh. Hal itu dibutuhkan dalam kalimat. Cuman susunannya saja. Susunannya saja. Susunannya bukan fi'il, bukan fa'il, bukan mubtada, bukan khobar. Kan begitu? Tidak masuk di situ. Bukan berarti kita tidak butuh dalam kalimat. Kan kita butuh untuk menjelaskan yang samar. Jadi bedakan tidak butuh atau tidak butuh. Paham kan? Bedakan ini kita butuh atau tidak sama jumlah atau jumlah apa? Ismiyah sudah sempurna atau belum. Makanya belum ingatkan kita. Walaisal muradu bitamamil kalam. Bukan yang diinginkan dengan sempurnanya kalimat. Bukan yang diinginkan dengan sempurnanya kalimat. Ayyakunal kalamu mustagnian anhu. Yaitu kalam itu tidak butuh darinya. Bukan berarti sudah sempurna kalimat, kalam itu tidak butuh darinya. Mustagnian anhu, tidak butuh darinya. Bukan. Dipahami ini? Iya. Ketika saya bilang jumlah ya fi'liyah. Ja'a Zaidun rakiban. Ini fi'liyah. Zaidun ya Zaidun fi al-baiti qa'iman. Iya, qa'iman. Ini kalimat jumlah ismi fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Datang hal setelah sempurnanya kalimat. Ini hal datang setelah sempurnanya kalimat. Artinya fi'il sudah punya fa'il, mubtada sudah punya khobar. Bukan berarti ini kalimat sebelumnya tidak butuh ke sini. Kalimat sebelumnya ia tidak butuh ke sini. Bukan itu maknanya. Bukan tidak butuh atau tidaknya dalam kalimat. Ya, kita butuh hal kalau ada kalau ada kesamaran. Kita butuh yang namanya apa? Hal. Tapi kalau kita lihat susunannya dalam kalimat, dia itu tidak masuk dalam bagian jumlah fi'liyah, tidak masuk dalam bagian jumlah ismiyah. Itu kalau kita melihat di kalimat. Bukan berarti kita tidak butuh. Lihat contoh nyata ayat yang belum sebutkan. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Coba hilangkan marohanya. Jangan kamu berjalan, seandainya ayatnya ini, jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Sempurna? Secara susunan sempurna. Karena fi'il sudah punya fa'il. Tapi apakah kalimatnya sudah jelas? Itu dia. Apakah kalimatnya sudah jelas? Kan beda sempurna sama sudah jelas. Dipahami ini? Jelas kan? Iya. Pertanyaannya, apakah kalimatnya kalau antum berhenti, wala tamshi fil ardi, jangan kamu berjalan di atas muka bumi, sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum? Belum, maka butuh hal. Maroha dalam keadaan sombong. Kalau ayatnya sampai di situ tadi, berarti kita tidak boleh jalan di atas muka bumi. Kita harus merayap semuanya pakai perut seperti ular. Jadi naik tangga pakai seperti ular. Anda paham jadinya? Kalau ini ayat tidak ada kata marohanya. Ternyata jangan kamu berjalan di atas muka bumi.
dalam keadaan sombong, berbangga diri. Anda paham ini pembahasannya? Jadi kata marohan secara jumlah, sebenarnya jumlah sudah sempurna. Kata tamsi, fiil sudah punya fa'il. Tapi secara makna butuh atau tidak kepada maroha, maka belum sempurna. Karena kalimat wala tamsi fil ardi samar. Paham kan? Wala tamsi fil ardi, kalimatnya apa? Samar. Ketika ada yang samar, maka butuh kepada hal untuk menjelaskannya. Jadi kata maroha kita butuhkan dalam kalimat ini. Iya, maka itulah makna tam tadi. Tam artinya setelah jumlah sempurna. Fiil sudah punya fa'il, mubtada sudah punya khobar. Tapi ingat, bukan berarti tidak dibutuhkan dalam kalimat. Bedakan butuh atau tidak sama sudah sempurna jumlah. Nah, jelas ini? Ada yang masih samar di sini? Harus anda paham ini kan, ini tambahan. Di dua buku sebelumnya cuma dikatakan terletak setelah jumlah yang sempurna. Di sini diuraikan, bukan berarti tidak butuh kepada hal. Nah, ada yang samar? Sampai di sini? Tidak ada? Aman. Terus, selesai. Sekarang kita bicara kepada sahibul hal. Selesai hal. Wala yakunu sahibul hal. Tidak akan ada sahib hal, pemilik keadaan. Tidak akan ada namanya sahibul hal, pemilik keadaan. Illa ma'rifah, kecuali harus ma'rifah. Jadi yang diterangkan keadaannya itu harus ma'rifah. Sementara keadaannya harus nakirah. Kama taqaddama fil amfilah, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh tadi. Kalau antum baca kembali contoh-contoh yang dicontohkan oleh penulis, mulai dari ja'a Zaidun raqiban, mana hal? Ja'a Zaidun raqiban, mana hal? Raqiban, mana sahibul hal? Zaid, ma'rifah atau nakirah? Itu dia. Paham dah? Lihat lagi contoh kedua. Raqibtul farasa musrojan. Mana hal? Mana sahibul hal? Al-farosa. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Alif lamnya. Lakitu Abdallahi raqibain. Fa'il, hal dari fa'il dan maf'ul bih. Tu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Abdallah, ma'rifah atau nakirah? Itu sahibul hal namanya. Sahibul hal harus ma'rifah. Sementara hal harus nakirah. Dipaham dulu sampai situ? Paham sampai situ? Kalau sudah paham lanjut. Karena bisa juga nakirah. Seperti mubtada. Mubtada asalnya ma'rifah. Boleh nakirah. Dengan syarat ada musawik. Sama juga di sini. Ah, itulah keunggulannya buku lanjutan. Karena kita dikasih tahu hal-hal yang sudah lewat dari biasanya. Bukan lagi di atas kebiasaan. Kata beliau, au nakira, atau boleh berupa nakira bimusawwik, jika ada musawwiknya. Catatan 705, 705. Sahibul hal boleh datang sebagai nakirah jika terdapat sebab yang membolehkannya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullah dalam bentuk contoh. Al-Hattab memberikan isyarat selalu dalam bentuk contoh, makanya kita harus hati-hati contohnya Al-Hattab karena ada maksudnya. Ada maksudnya. Nah, contoh fid jalisan. Pertama, mana hal? Jalisan, mana sahibul hal? Mana sahibul hal? Rajulun. Kenapa bisa ini? Maka kita baca catatan kaki di bawah. Buka ke sebelah ya. Tadi, sebagaimana diisyaratkan oleh penulis dalam bentuk contoh. Buka. 1. Jika hal mendahului sahibul hal. Itulah musawwik pertama. Sebagaimana di mubtada khobar,
Boleh nggak mubtada nakiro? Boleh dengan syarat mubtada di belakang, khobar di mana? Di depan. Sama juga dengan ini. Kalau antum mau datangkan sahibul hal nakiro, misal antum mau ucapkan ucapan yang umum, bukan orang tertentu, yang antum mau jelaskan keadaannya, maka tinggal belakangkan sahibul hal, kedepankan apa? Hal. Contoh penulis pertama tadi. Fiddari jalisan rojulun, jalisan hal, rojulun sahibul hal. Selesai masalah. Rojulun nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Boleh dia nakiro? Boleh. Dengan ketentuan apa sekarang? Hal mendahului sahibul hal. Nomor 2 dulu, baru kita baca lagi contoh kedua. Jika sahibnya dikhususkan oleh nakiro berupa naat atau idofa, persis di pembahasan mubtada khobar. Jadi jika sahibul halnya dikhususkan dengan nakiro lagi istilahnya berupa naat atau apa? Berupa naat atau mudhof. Lihat contoh penulis, kembali ke atas. Wa qawlihi firman Allah Ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Mana hal? Sawa'an itu hal. Tapi kalau antum ditanya mana sahibul hal? Ayyamu. Mana sahibul hal? Itu sahibul hal saudara, mudhofnya bukan mudhof nilai. Sekarang mana sahibul hal dari arba'ati ayamin? Arba'ati nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Apa musawiknya? Karena mudhof kepada nakiro. Mana itu? Ayamin. Paham kan? Boleh antum bilang begini. Rajulun solihun. Rajulun solihun fil baiti. Iya. Fil baiti qaiman. Itu qaiman hal dari mana? Hal dari mana? Hal dari rajul. Rajul nakir atau ma'rifah? Apa musawiknya? Karena dia ada siapa? Naat. Jadi yang membolehkan dia nakiro karena ada naat. Persis pada mubtada khobar. Aduh, paham ini pembahasan? Jelas? Atau belum? Siapa yang belum jelas? Sampai situ. Yang mana itu? Yang kedua. Kan ketentuannya boleh sahibul hal nakiro dengan syarat dia disifati atau dia diidofakan. Diidofakan tadi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an hal dari arba'ah. Tapi dia nakiro. Berarti arba'ah sahibul hal kan? Nakiro. Apa yang membolehkannya? Karena diidofakan kepada ayamin. Sama juga dengan ini. Rajulun solihun fil baiti qaiman. Qaiman apa? Hal dari rajulun. Rajulun nakiro atau ma'rifah? Katanya harus ma'rifah. Karena ada musawik. Apa musawiknya? Diidofakan. Jadi ini apa irobnya ini? Apa irobnya soleh? Solehun. Naat. Jadi sekarang bukan diidofakan. Kan dua toh, pengkhususan itu dua. Dia diidofakan atau disifati. Ya seperti mubtada khobar. Wala abdun mu'minun khairun. Di mubtada khobar. Jelas ini? Sudah? Siapa lagi? Kenapa Mu'ad? Angkat tangan. Saya lihat begini-begini. Oh, tunjuk papan. Baik. Sudah. Kalau tidak jelas bilang memang ya. Ini kita tidak ulang lagi masalahnya ini. Tahun depan baru ulang. Kalau kembali. Kan ini di Koturna tidak perlu diulang. Di buku keempat. Tidak diulang ini lagi pembahasan. Beda. Jadi di buku kelima baru diulang lagi. Jadi kalau tidak paham.
Tanya memang karena siapa tahu antum tidak kembali. Dah? Tidak pulang ke RBA, tapi pulang ke rahmatullah kan. Iya kan? Atau antum ke Yaman, atau ke Nyaman. Kan kita tidak tahu orang-orang. Iya. Jelas ini saudara? Tidak jelas? Bilang, jangan sampai antum pergi, saya tidak paham. Yang itu. Iya, padahal aibnya bukan di pemahaman, tapi tidak mau bertanya. Aibnya di situ. Jadi kalau tidak paham, bilang. Iya. Berikutnya lagi. Lewat contoh beliau isyaratkan. Ketiga, musawik ketiga. Karena beliau cuma sebutkan 3 musawik. Jika nakira tersebut terletak setelah penafian. Jadi boleh sahibul hal nakiro. Jika nakiro itu terletak setelah penafian. Contoh, kita ke atas. Penulis contohkan. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Ini masalah ini. Ya, masalahnya kenapa? Karena halnya bukan berupa mufrad. Nanti kita akan dapat pembahasan. Hal itu bisa berupa jumlah. Sahibul hal bisa berupa jumlah. Hal nanti di buku keempat. Jadi sekarang tapi diisyaratkan saja dulu di sini. Apa ayatnya, Wama? Ahlakna terus min qaryatin. Ini min qaryatin. Ini nanti nakironya. Illa. Apa setelahnya? Laha. Apa? Mundirun. Nah. Ini kata laha mundirun jumlah. Mundirun mubtada muakhar. Laha jar majrur muqaddam. Jumlah ismiyah. Jumlah ini berada dalam kedudukan nasab sebagai hal. Jumlah ini berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal. Antum sudah pernah diisyaratkan di pembahasan sami itu. Tanda di pembahasan sami itu. Ya kan? Ada hal berupa jumlah. Ada hal berupa jumlah. Ini masalah karena kita baru dapat. Jadi yang penting sekarang adalah sebelum datang pembahasan kita di buku keempat. Yang penting antum sekarang tahu dulu. Laha mundirun hal. Fokusnya jangan ke hal. Tapi mana sahibul halnya? Itu dulu sekarang. Yang ini sekarang. Jangan fokus kepada hal berupa jumlah. Itu nanti kita akan pahami di buku keempat setelah ini. Insya Allah Ta'ala. Sekarang, jadi ini saya bilang ke antum, hal. Berupa jumlah. Pembahasan kita sekarang adalah fokus ke cari sahibul hal. Mana sahibul hal laha mundirun? Paham pertanyaannya? Mana sahibul halnya? Qaryatin. Ini namanya sahib hal. Ini namanya sahib hal. Itu qaryatin. Tapi pertanyaannya berikutnya, itu qaryatin nakiro atau ma'rifah? Apa jawabannya antum? Nakiro. Apa musawiknya? Itu disebut oleh penulis. Apa musawiknya? Diawali oleh penafian. Itu musawiknya. Dipahami ini? Itu adalah musawiknya. Jelas? Ada penafian di depan. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Tidaklah kami menghancurkan sebuah desa, sebuah daerah kecuali sudah datang pemberi peringatan kepadanya. Anda bisa pahami ini? Jadi yang membolehkan, ingat fokus cari sahibul hal, itu poin kita. Sahibul hal sekarang nakiro. Apa yang membolehkannya? Diawali oleh penafian. Sudah? Sudah ini? Dipahami? Baik.
Contoh berikutnya, contoh penulis, kalau contoh ini sudah masuk dalam ketentuan tadi, dikhususkan oleh nakiro berupa naat atau idofah. Cuman contohnya belakangan. Wa qiraati ba'dihim, dan bacaan sebagian ahli qiraah. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqa. Musaddikun, kalau dibaca musaddikun, tidak ada poin kita di sini, tidak ada di pembahasan hal. Karena kalau dibaca musaddikun berarti dia naat dari kitabun, berarti dia naat dari kitabun. Yang menjadi poin kita adalah dalam qiraah bin nasbi, dia baca nasab. Jadi dia baca begini, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqon. Kalau dibaca musaddiqon bin nasbi dengan nasab, sebagai apa irobnya? Sebagai apa irobnya? Hal. Kan begitu irobnya. Pertanyaan kita berikutnya, mana sahibul hal? Paham pertanyaannya? Mana sahibul halnya sekarang? Maka jawabannya apa? Kitabun. Itu sahibul halnya. Kitabun. Pertanyaan berikutnya, kitabun nakiro atau marifah? Nakiro atau marifah? Nakiro. Kenapa? Apa musawiknya? Dia disifati. Mana naatnya? Min indillah. Jar majrur setelah nakiro itu naat. Kenapa ini sulit? Karena baru kita dapat. Baru kita dapat. Nanti sebagai penutup pembahasan kita di hari ini, nanti itu ada 4 bentuk jumlah dalam bahasa Arab. Ja'a Zaidun, ya, yabki, yabki, ja'a rajulun, ya, yabki. Ini jumlah, ya, yabki sama, tapi beda. Ini Zaid, ini rajul. Ada Zaid, ada rajul. Ada lagi contoh, ya, contoh kalimat, ya, Zaidun, ya, fil baiti. Kita bilang qaimun, Zaidun fil baiti qaimun. Terus Zaidun indaka qaimun. Iya, ini contoh. Di atas ini ma'rifah, ini nakira, ini jar majrur, ini dharaf. Ini yabki, fokus kita ke yabki. Fokus kita ke yabki. Iya. Kalau kita bilang ja'a Zaidun yabki, ini jumlah namanya. Ini jumlah. Iya. Oh, supaya sama, enggak usah begini. Ini contoh terlalu jauh. Nanti antum pikirannya kemana-mana. Contoh ini saja kita atur. Iya. Ja'a Zaidun yabki. Ja'a rajulun yabki. Nanti bisa diubah. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Kita ndak yabki fil baiti. Ja'a rajulun fil baiti. Nanti tinggal kita ganti, ya. Tinggal kita ganti fil baiti dengan indaka. Dengan indaka. Kita ganti nanti. Dengan kata apa? Indaka. Antara ini. Nanti akan ada teori jumlah setelah ma'rifah hal. Jumlah setelah nakiro naat. Sibul jumlah setelah ma'rifah hal.
Syibul jumlah setelah nakiro naat. Yang ini naat. Iya. Nanti di buku ini, di buku setelahnya. Syibul jumlah. Jadi jumlah setelah nakiro ma'rifah hal. Jumlah setelah nakiro apa ini? Naat. Dipahami ini? Syibul jumlah setelah ma'rifah sebagai apa? Hal. Syibul jumlah setelah nakiro naat. Anda paham ini? Nah, sekarang kadang datang kata. Setelah antum paham ini semua, kalau setelah ma'rifah kan aman, langsung kita i'rab apa? Hal. Gimana kalau setelah nakiro? Paham kan? Apakah bisa dia jadi hal? Paham pertanyaan saya sekarang? Ini syibul jumlah. Syibul jumlah. Jumlah. Kan kalau setelah ma'rifah selesai masalah. Masih sebagai apa? Hal. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalau ada jumlah, syibul jumlah setelah nakiro bisa menjadi hal? Bisa menjadi hal? Hah? Bisa jadi hal? Bisa. Dengan catatan ada musawwik tadi. Dah, kalau rojulun, kalau kata rojulun ini, iya rojulun ini antum akhirkan ke sini. Dah? Atau kata rojulun antum sifati. Atau antum apa? Idofakan. Dipahami ini? Atau antum awali dengan penafian. Kan itu 3 tadi. Paham itu 3? Ayat. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan. Baca nasab. Tatkala datang kepada mereka kitab min indillah. Sekarang kitabun min indillah. Musaddiqan apa i'rabnya? Hal, aman. Hal sudah ada. Sekarang min indillah apa i'rabnya? Apa i'rabnya min indillah? Min indillah terletak setelah nakir atau ma'rifah. Itu yang saya mau pahamkan antum. Min indillah terletak setelah nakir atau ma'rifah. Nakiro berarti dia sebagai apa? Naat. Berarti ini jumlah kitabun. Kenapa musaddiqun bisa jadi hal? Karena kitabun sudah disifati oleh apa? Oleh apa? Jar majrur. Itu yang saya mau katakan sama antum. Jadi itu jar majrur atau dzaraf bisa jadi hal, bisa jadi naat. Nah, sekarang di contoh ayat ini sudah ada hal berupa musaddiqon, berupa mufrad. Berarti min indillah sebagai apa? Naat. Dari mana antum tahu kalau itu naat? Jawabannya apa? Jumlah setelah nakiro. Walaupun ini berat karena ini adalah di buku setelahnya. Nanti antum akan tahu semua ini. Jumlah, syibul jumlah. Semuanya kita akan tahu kedudukannya. Tapi yang jelas antum paham dulu untuk sementara ini. Kenapa bisa musaddiqon dibaca nasab? Jawabannya sebagai hal. Pertanyaan berikutnya, cari sahibul hal. Sahibul halnya sekarang ada kitabun. Ada kitabun. Tapi masalahnya nakiro. Apa musawiknya? Nanti orang antum akan tanya antum. Apa musawiknya? Maka jawabannya antum. Jawabannya antum. Musawiknya adalah apa? Disifati. Mana sifatnya? Min indillah. Apa jawabannya antum min indillah? Dia jar majrur terletak setelah nakiro, maka i'rab sebagai apa? Naat. Sudah bisa dijawab ini semua pertanyaan? Itu masalahnya semuanya. Walaupun ini sebenarnya antum bisa jawab dengan terang dan jelas setelah naik ke buku yang lebih tinggi lagi. Kita naik nanti di buku setelahnya, ini mudah sekali dijawab. Ini karena baru saja antum dapat. Baru saja didapat. Jelas kan? Siapa belum jelas?
Iya, atau itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena kan namanya naat tidak ada syarat nakiro, tidak ada syarat harus beda ma'rifah dan nakiro. Bahkan boleh nakiro ma'rifah. Naat. Kalau baca musaddiqun tidak ada masalah sama sekali. Dia naat. Ada lagi? Iya kan? Ya kan kita bilang begini, hal itu kan mubtada punya khobar, fiil punya fa'il. Nggak harus dia fiil ada fa'il dulu baru boleh ada hal. Dah, kan yang penting fiil punya fa'il. Itu maksudnya ada hal kalau ada fiil punya fa'il, mubtada punya khobar. Rojulan. Ini hanya ditakdirkan dua kata rojulan. Enggak, rojulan saja. Kenapa rojulan? Taukid. Taukid lebih. Enggak. Apa yang mereka inginkan dari rojulan? Iya. Rojulan berurut. Hal atau naat bisa. Tapi kan kalau antum i'rab hal boleh begitu. Kenapa diawali oleh penafian? Musawwiknya. Sudah? Alhamdulillah. Insyaallah besok baru kita lanjut lagi tuh bentuk hal dan kita masuk di tamyiz. Iya, insyaallah taala. Masih ada hal pembahasan karena di sini agak luas. Kalau hal, demikian pula nanti tamyiz. Iya. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta